Hai semuanya, masih bareng gue di Swanzone, dan ya sekarang langsung aja ya, mari kita bahas smartphone terbaru dari Infinix. Ini adalah Infinix Hot 12 Pro atau Infinix Hot 12 Pro. Ya ini tuh adalah sebenarnya ini udah cukup lama sih ya, beberapa waktu lalu ya, tapi gue kebetulan baru ada kesempatan untuk mencobanya nih. Nah seperti biasa ya, di video seperti ini, di video yang biasa kita buat nih, kita akan bahas beberapa aspek supaya kalian gak penasaran. Yang pertama, kita bakalan cek slot SIM card-nya, kemudian kita juga bakalan tes fingerprint-nya, kita bakalan tes NFC-nya juga, tes face unlock-nya juga, kemudian tes Antutu, Geekbench, sensor box, kemudian kita juga bakalan tes kualitas nonton Netflix-nya kayak gimana, terus kita juga bakalan tes speaker-nya, kita bakalan tes kameranya, dan terakhir kita bakalan tes gaming-nya. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat ini adalah boxnya. Ini sebenarnya kayak ada tulisan gitu ya. Kalau kalian kelihatannya ada nggak sih? Kelihatan nggak sih? Ini ada tulisan gitu ya. Kelihatan kan? Dan ini ada selling point-nya nih. Jadi ini tuh udah ada NFC-nya 5000 mAh dan sudah dilengkapi dengan 18 watt fast charge untuk ngecasnya biar lebih cepat. Kemudian di bagian bawahnya ini tuh ya, di sini ada detail-detail lengkapnya nih ya. Di sini ada warnanya nih, warna racing black. Jadi warnanya tuh ada 3 ya. Racing black, electric blue, dan lightsaber. Nah ini warnanya yang racing black. Kemudian ini di belakangnya selling point-nya lagi, lebih kuatnya lagi untuk ya intinya biar kalian tahu lah kalau misalnya HP ini tuh bagusnya di sisi mananya gitu ya. Nah ini ada RAM 8GB dengan storage-nya ini tuh 128GB. Ini RAM-nya tuh bisa kita expand lagi ya, jadi up to sampai 13GB. Jadi ada memori extend 5GB. Kemudian menggunakan Android 12 nih, ini untuk kameranya, untuk layarnya juga, semuanya ini lengkap nih. Layarnya ini udah 90Hz, kameranya 50MP, dan ini menggunakan chipset dari Unisoc atau UniSoC T616. Oke, sekarang mari kita unboxing. Ini enaknya yang gue suka dari Infinix itu, kita unboxingnya tuh nggak perlu pakai cutter atau pisau gitu ya, karena sistemnya kayak gini, jadi kita tinggal cabut doang, tuh kan. Nih sistemnya kayak gini ya, kayak dilem gitu. Oke, sekarang mari kita unboxing sebentar. Ini untuk HP-nya. Kemudian di sini ada SIM ejector, buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Wow, kita dikasih tuh, mantap. Kita dikasih jelly case. Oke. Terus ini adalah kabel USB Type-C, dan ini kepala charger dengan outputnya ini tuh maksimal di 18 watt. Sekarang mari kita buka. Nah, buka kayak gini nih yang bikin seneng nih ya. Berasa banget gitu. Mantap. Wih, ini warnanya asli cakep sih. Asli ini warnanya cakep ya. Suka nggak kalian? Tuh, wih. Ini warnanya adalah tadi tuh warna racing black. Oke, ini adalah tampilan dari Infinix Hot 12 Pro, dan menurut gue ini udah oke banget. Ini terlihat glossy banget kayak kaca. Sebenarnya ini adalah polikarbonat, cakep. Sekarang mari kita nyalakan dulu dan gue setting terlebih dahulu. Ya, ini adalah Infinix Hot 12 Pro. Dan ini tadi gua udah coba-coba, dan ternyata ini bodi belakangnya itu ya, atau back covernya ini tuh gampang gampang kotor ya teman-teman ya. Jadi untung ada jelly case-nya nih, jadi teman-teman bisa pakai jelly case-nya supaya nggak kotor, atau mungkin bisa beli lain ya, yang warna lain. Kalau ini kan bening, nanti biasanya suka jadi kuning gitu ya. Nah kalau ini tuh tapi bagus untuk back covernya, cuman ya gampang kotor aja. Oke, di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat nih ya. Nih, ini tuh glossy banget, ada logo Infinix. Di sini ada fingerprint teman-teman ya. Kemudian di sini ada desain yang cukup berbeda untuk ngasih tahu kalau ini tuh ada 2 buah kamera, 50MP. Kemudian di sini ada AI kamera. Dan ini tuh hiasan doang nih, yang ini tuh bener-bener hiasan doang. Di sini ada tulisan 50MP, f1.6 dual kamera, dan ini ada LED flash-nya. Kemudian di bagian kanannya tuh di sini ada tombol power dan tombol volume yang cukup kliki ya. Ini enak banget sebenarnya nih tuh. Cuma agak sedikit mendem gitu ya, tapi nggak apa-apa. Bagian atasnya polos, bagian kirinya ini tuh nih kita cek ini ya. Oke, nih di bagian kirinya ini tuh
kita dikasih slot dedicated, jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan bareng micro SD. Ini micro SD-nya tuh sampai 512 GB. Jadi kalau misalnya dirasa 128 GB kurang, tinggal beli aja micro SD 512 GB. Kemudian di bagian bawahnya ini nih, teman-teman bisa lihat di sini ada port jack audio, lubang mikrofon, di sini USB Type-C, dan ini lubang speaker. Nah, sementara di bagian depannya nih, ini adalah tampilan depannya. Di sini ada kamera nih 8 megapiksel. Untuk bezelnya cukup tebal di bagian bawah ya, tapi overall nggak masalah. Dan by the way, ini tuh enak banget digenggamnya tuh, cukup tipis ya. Jadi ini tuh ketebalannya tuh cuma 191 gram, beratnya ini tuh, masa ketebalan 191? Ketebalannya ini tuh 8,42 mm, beratnya ini tuh 191 gram. Ini cakep nih. Sekarang sebelum kita lihat layarnya dan kita tes lainnya, mari kita coba dengerin bagaimana speaker dari Infinix Hot 12 Pro ini. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Will he cut and shape Jane? The old ex-girlfriend. What's it been like? Oke, silakan teman-teman nilai sendiri gimana untuk kualitas speakernya. Sekarang mari kita coba untuk fingerprintnya, apakah berjalan dengan lancar dan cepet ya. Kepencet tadi ya. Oke, ternyata daftarnya tuh harus gini ya. Tuh, di gini-gini tuh, dipencet-pencet gini. Tuh, ini. Kita coba lagi. Oke. Sekarang mari kita coba. Oke, lumayan cepat. Nih, ini dari kondisi mati. Oke, cepet. Kondisi mati ya. Oke, cepet ya. Tuh. Oke, cepat. Sekarang mari kita coba untuk face unlock-nya. Gue pengen tahu untuk enroll-nya itu apakah dia cepat atau enggak ya. Nah, oke. Nih, kayak gini ya, teman-teman nih. Bisa lihat. Turn next. Oke, kelihatan nggak sih? Nah, kayak gini nih. Oke, cepet juga ini. Nih, kita langsung direct ya. Nih, kita tinggal tekan kayak gini. Buka. Terus tutup, buka, tutup, buka, cepet, oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk layarnya. Jadi teman-teman tadi udah ngeliat kan layarnya tuh bagaimana. Nah, ini tuh layarnya tuh di 720 pixel teman-teman. Ini masih 720 pixel, dan untuk ukurannya ini tuh di 6,6 inci. Dan ini layarnya tuh sudah IPS. Tapi overall menurut gue pribadi ya, untuk di harga segini dan untuk layarnya menurut gue ini udah cukup oke sih. Maksudnya udah bisa lah, udah bisa menikmati konten multimedia. Terus maksudnya kerapatannya juga udah cukup oke, kerapatan pixelnya juga udah cukup oke. Jadi ya overall gue sih nggak ada masalah-masalah banget ya. Karena mengingat ini juga adalah salah satu HP entry level lah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang emang sensitif banget gitu sama kualitas gambar gitu ya, ya ini tuh masih HD gitu, oke? Ini masih HD, ingat ini masih HD plus 720 pixel kali 1612 pixel. Nah, tapi bagaimana nih kalau misalnya teman-teman yang suka nonton Netflix? Nah, untuk teman-teman yang suka nonton Netflix, jadi jelas karena ini resolusinya juga masih 720 pixel, jadi HP ini tuh masih di Widefine L3 ya sertifikatnya. Jadi hanya bisa streaming Netflix di kualitas standar definition, oke? Nah, sekarang mari kita lanjut untuk bahas kameranya. Nih, untuk kameranya teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti yang gue bilang, di sini tuh sebenarnya ada dua doang ya. Ini 50 megapiksel dan ini AI lens. Gue juga nggak tahu AI lens ini tuh buat apa. Tapi intinya 50 megapiksel. LED flash dan ini tuh hiasan aja. Kemudian kamera depannya ini tuh, nih, ini tuh beresolusi 8 megapiksel. Nah, sekarang mari kita coba lihat untuk menu-menu kameranya seperti apa. Oke. Nih, menu kameranya seperti ini ya, seperti biasa nih. Kalau Infinix tuh gue tuh kurang suka UI-nya. Tolong dong, mending pakai ini aja lah Infinix ya, apa namanya, stok Android ya.
Ini ada AI cam, ada beauty, kemudian ada portrait, ada super night juga, mantap. Jadi 50 megapiksel bisa super night. Kemudian ada video ini dan ada short video, ini untuk bikin video pendek gitu ya. Nah, untuk video kualitasnya tuh di 1080 pixel di 30 frame per second kamera belakang, dan kamera depannya juga 1080 pixel di 30 frame per second aja. Kemudian untuk menu lainnya, fitur lainnya AI cam, terus kita ke atasin. Nah, nih di sini ada super night, AR shot, ada ultra HD, ada panorama, dokumen, slow motion juga ada, dan ada time lapse. Cuman ini nggak tahu nih gua slow motionnya berapa fps, karena ini cuma satu doang, nggak ada settingan lainnya ya. Slow motion, oke, udah ya. Nah, berikut adalah hasil bagaimana. Nah, sorry, nih sebelum itu gua mau kasih tahu dulu nih. Nih, untuk mengaktifkan 50 megapikselnya kita klik ini. Nah, gitu ya, mantap ya. Oke, ini untuk 50 megapikselnya teman-teman harus Ultra HD. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Infinix Hot 12 Pro. Oke, ini dia perekaman video menggunakan kamera depannya Infinix Hot 12 Pro. Ini gue lagi jalan kaki nih. Sekarang kita, ini tuh daylight banget ya. Ini cahaya mataharinya cukup keras, maksudnya cukup terang banget gitu ya. Tuh kan, gila muka gue aja sampai aneh banget ya sih. Gue kalau lihat di layar sih aneh, tapi nggak tahu kalau misalnya teman-teman lihat gimana. Sekarang kita coba masuk lagi ke dalam nih. Ini di cafe. Ini gue lagi ada di Villa Kuda, Warkop Villa Kuda. Itu cafe, restoran gitu ya. Nah, ini adalah hasil perekaman video ataupun audionya, teman-teman bisa lihat sendiri. Sekarang kita balik ke kamera belakang. Ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakangnya Infinix Hot 12 Pro. Nih, kita coba lihat ya bagaimana kualitasnya. Nah, ini dia HDR-nya seperti apa. Coba kita tes untuk kecepatan fokusnya ya. Fokus kah? Hey, fokus. Oke. Fokus. Oke. Fokus. Hey, fokus. Nah, ini di 1080 pixel di 30 frame per second. Kemudian mari kita bahas untuk performanya. Nah, jadi HP ini tuh menggunakan chipset Uni SoC T616. RAM-nya ini tuh 8 GB yang bisa kita extend lagi 5 GB, jadi total 13 GB. Cuman kalian harus update dulu ya. Tadi gue udah cari-cari dan nggak ada, jadi harus diupdate dulu. Kemudian ini baterainya ini tuh 5000 mAh, ROM-nya ini tuh 128 GB. Sudah support OTG juga, dan ini sudah menggunakan Android 12 XOS v10.6 version 10.6. Nah, sekarang mari kita lihat untuk skor AnTuTu-nya. Tadi udah gua cek ya, udah gua tes beberapa kali nih. Cukup oke juga untuk harga segini ya. Nih, untuk harga segini kita tuh mendapatkan skor AnTuTu 220 ribuan poin. Kemudian untuk Geekbench-nya, single core-nya ini tuh 364 poin, multi core-nya 1466 poin. Terus gue juga coba di wildlife-nya ya. Ini tuh frame rate-nya tuh rata-rata di 2,8 dengan skornya tuh 465. Terus gue coba stress test ya, dan ini tuh cukup stabil ternyata ya. Terbilang stabil banget malah. Ini tuh di 98,3% kestabilannya. Cakep.
Kemudian untuk di ini apa ya, PC Mark ya. PC Mark-nya itu dapat skor 7.497 poin. Nah, untuk sensornya ini tuh terbilang lengkap, yang nggak adanya tuh cuma temperatur sensor dan sensor tekanan, dan giroskop juga ada nih, walaupun sebenarnya giroskopnya ini tuh by software aja. Tapi overall menurut gue sih ya, setidaknya ada lah ya, bisa kita gunakan. Oke, sekarang mari kita coba langsung aja untuk bermain game PUBG. Sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG ya. Ini udah gua setting ini, volumenya ini tuh sekitar 50%-an. Kemudian baterai awalnya ini tuh 52% di jam 5.44. Oke. Kemudian settingannya kita ubah nih, settingannya kita ubah dulu. Grafisnya itu gua set di ini ya, Smooth Ultra. Oke. Kemudian gua coba jangan klasik ya, kita mainnya bentar aja. Ini gua carinya yang team deathmatch aja. Oke, kita mulai. Nah, sekarang kita coba dulu nih tes suhunya ya. Suhunya ini tuh, suhu awalnya ini nih 36-37 ya. Tuh, kok nggak adaan sih? Masih. Nah, 36-37 standar lah ya. Coba nanti kita kalau udah bermain game PUBG ini kira-kira turunnya berapa persen. Oke, suka lama nih matchingnya ya. Jadinya kita tim deathmatch-nya ini tuh 4 orang ya, dan ini gironya nih. Nih, teman-teman bisa lihat ini gironya nih. Ya, tuh kan. Nih, gironya. Nah, ini impresi pertama gue nih, pas gue cobain tuh. Ini layarnya enak banget, cukup licin. Jadi ke jaringnya tuh enak banget buat kontrolnya. Tuh, by the way, gue tuh nggak bisa main game ya, by the way. Jadi jangan ini ya, jangan komen soal main game ya. Wajar lah ya, kalah juga nggak bisa. Yang penting gue mau ngasih tahu doang ini gimana pendapat gue pertama kali coba main game PUBG nih. By the way, ini masih lancar-lancar banget, gak ada masalah. Oke, tadi baterainya 52% ya. Waduh, susah banget ya. Ternyata pakai gyro tuh susah juga ya. Yang penting ini udah jalan ya, walaupun menurut gue agak cukup delay sih itu. Ya nggak sih? Kurang begitu responsif. Mungkin karena by software juga ya, karena kan ini bukan emang ada giroskopnya gitu, softwarenya aja ini. Di overall oke aja ini. Ini baru udah enak ya, udah enak banget nih sejauh ini, udah enak banget ini mainnya tuh, layarnya juga cukup responsif dan enak banget, belum terjadi delay selama jaringannya bagus. Cakep juga ya Infinix ya, memang sih Infinix tuh bagus sih ya di harga. Jadi sekarang tuh kan dia tuh murah gitu, tapi ngasih speknya udah oke. Ini kalau layarnya 1080 pixel cakep ya. Ini cocok banget nih buat kalian yang misalnya mungkin kalian mau ojek online juga gitu kan, bisa nih, baterainya gede, kemudian performanya juga udah oke. Terus sambil nunggu pick upan kan, sambil nunggu orderan masuk, waktu ngojek kan bisa main game juga. Atau ini juga bisa buat belajar juga nih ya, buat pelajar oke juga. Baterai gede, layarnya gede, performanya oke, mantep juga ini. Atau mungkin buat admin online shop juga bisa ini. Ya buat anak-anak ini oke nih, ada pelajar gitu ya. Atau mungkin buat kalian yang baru pertama kali nyoba smartphone, ini lebih oke lagi. Karena udah nyaman banget dan punya desainnya juga udah cakep banget. Kameranya udah cukup lah ya, punya satu kamera 50 megapiksel udah cukup lah. Oke, sekarang gue main dulu ya. Kita nanti bakal kasih lihat bagaimana ininya, sisa baterai dan suhunya ketika bermain game PUBG selama beberapa menit. Oke, kita sudah bermain game sekitar 6 menitan ya. Ini tim deathmatch, dan sekarang mari kita lihat suhunya. Suhunya itu di 39 ya. 39 nih, 39 overall oke lah ya di 39. Dan kita lihat sisa baterainya. Baterainya ini tuh berkurang 2% aja, ini sisanya tinggal 50%. Nah, kesimpulannya dari yang gua coba tadi ya untuk bermain PUBG di HP ini, Infinix Hot 12 Pro, ini menurut gua udah lancar banget ya. Gua setting maksimal juga, ini udah lancar banget. Layarnya juga enak banget, licinnya tuh enak banget. Jadi ini tuh cocok banget buat digunakan untuk bermain game yang pergerakannya tuh cepat kayak ya PUBG, CODM, mungkin gua belum coba Valorant sih bisa atau enggak di sini ya.
Ya, tapi nanti kalau misalnya teman-teman penasaran, nanti lebih detailnya lagi akan ada di segmennya Gaming Zone, bakal ngebahas tes gaming Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain. Oke? Cuman itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat informasi-informasi yang tadi. Jangan lupa follow gue di @thisonezone, dan jangan lupa nih subscribe aja ya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian mengenai Infinix Hot 12 Pro ini. Dan kalau mau beli, cek linknya di kolom deskripsi. Gue pamit dan ya, bye.